Pernah kepikiran nggak, gimana kalau komputer bisa ngeliat dan paham sama dunia di sekitar kita? Persis kayak manusia, tapi dalam sekejap mata. Nah, itulah ide jenius di balik nama YOLO. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Namanya aja udah ngejelasin semuanya. You only look once. Kamu cuma lihat sekali. Konsepnya tuh sederhana, tapi kuat banget. Jadi, daripada nge-scan gambar berkali-kali di bagian yang beda-beda, YOLO ini lihat keseluruhan gambar sekaligus. Ini benar-benar dobrakan total dari metode-metode lama yang lebih lambat dan jujur aja, ribet. Dan ini nih yang gambarin perbedaannya dengan jelas. Di kiri, kita punya detektor-detektor lama yang ibaratnya detektif super teliti, tapi kerjanya lambat banget. Nah, di kanan, YOLO itu kayak seorang jenius yang bisa mencayang teka-teki cuma dengan sekali lirik. Filosofi sekali lihat, inilah yang jadi kunci efisiensinya. Emang sih, arsitektur modern lain kayak Vision Transformer juga kuat banget, tapi seringkali butuh komputasi yang gede. Nah, YOLO dari awal banget selalu ngejar satu hal, kecepatan yang luar biasa. Ide simpel lihat sekali ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Ini tuh kayak percikan api yang nyalain inovasi selama hampir 10 tahun yang akhirnya ngebawa kita ke model yang bakal kita bahas hari ini, YOLO V8. Oke, sekarang kita telusuri perjalanannya. Gimana sebuah ide brilian di tahun 2015 itu terus diasah, disempurnain berkali-kali, lewat banyak banget versi, sampai akhirnya jadi salah satu model computer vision terkuat saat ini. Garis waktu ini nunjukin evolusi yang gila banget. Mulai dari ide dasarnya di V1, tiap versi itu nambahin lapisan baru. V2 dan V3 ngenalin yang namanya anchor box, buat ningkatin akurasi. Nanti kita bahas lebih dalam soal ini. Dan puncaknya ada di V8, yang nggak cuma ngenalin desain anchor free yang revolusioner, tapi juga modul konvolusi baru kayak C2F, yang ngegantiin modul C3 dari V7, bikin dia jadi lebih efisien buat ngenalin fitur. Nah, lompatan inilah yang bakal kita kulik abis. Nah, ini dia nih, jantung dari pembahasan kita. Inovasi teknis utama yang ngebedain YOLO V8 dari pendahulunya, termasuk V7, dan bikin dia jadi sebuah terobosan penting di keluarga YOLO. Pertanyaan bagus. Jawaban intinya adalah YOLO V8 belajar ngelihat objek dengan cara yang lebih alami dan lebih langsung, dengan ngebuang sebuah konsep yang selama ini jadi andalan utama versi-versi sebelumnya. Coba deh bayangin YOLO versi lama itu kayak pakai stensil. Dia punya beberapa bentuk kotak yang udah ditentuin dari awal, ini yang kita sebut anchor box. Terus dia coba nyocokin stensil itu ke objek. Ya bisa sih, tapi kaku banget. Gimana kalau bentuk objeknya aneh? Nah, YOLO V8 ngebuang stensil-stensil itu. Dia nggak lagi nebak-nebak pakai bentuk yang udah ada, tapi langsung prediksi di mana titik tengah objeknya. Jauh lebih pintar kan? Terus hasilnya apa? Ya, karena dia sekarang anchor free, YOLO V8 jadi lebih intuitif. Dia jauh lebih fleksibel sama berbagai bentuk objek, yang otomatis bikin proses latihannya jadi lebih simpel karena kita nggak perlu lagi nyetel-nyetel anchor secara manual. Dan karena prosesnya lebih efisien, hasil akhirnya ya performa keseluruhan yang lebih akurat dan lebih ngebut. Tentu aja, semua inovasi keren ini harus dibuktiin pakai angka dong. Yuk kita lihat seberapa cepat dan seberapa akurat sih YOLO V8 ini sebenarnya. 155. Ingetin angka itu. Sebanyak itulah gambar per detik yang bisa diproses sama YOLO V8. Biar kebayang, film biasa itu cuma 24 gambar per detik. Jadi ini bukan sekedar cepat, ini tuh kecepatan super yang bikin analisis real time benar-benar jadi mungkin. Tentunya, performa juga tergantung sama hardware-nya. Coba lihat grafik ini. Kalau pakai PyTorch standar, model paling gede, YOLO V8X, jalan di 26 fps. Tapi, begitu dioptimalkan pakai NVIDIA Tensor RT, kecepatannya langsung loncat sampai 75 fps. Ini nunjukin betapa efisiennya arsitektur YOLO V8 kalau dipasangin sama hardware yang pas. Nah, tabel ini nunjukin pilihan yang menarik banget. Jadi, YOLO V8 itu ada macam-macam ukurannya. Coba perhatiin kolom MAP, itu metrik standar buat kukur akurasi, singkatan dari Mean Average Precision. Makin tinggi angkanya, makin akurat. Kelihatan kan ada trade-off di sini, model yang X-Large punya akurasi paling tinggi, tapi juga paling lambat. Sebaliknya, model Nano super ngebut tapi akurasinya sedikit di bawah. Ini ngasih kita, para pengembang, fleksibilitas luar biasa buat milih alat yang paling pas buat kerjaan kita. Angka-angka tadi emang keren, tapi di mana sih kita benar-benar ngelihat dampak dari teknologi ini? Yuk kita intip beberapa contoh di dunia nyata. Angka-angka tadi jadi nyata banget di sekitar kita. Di jalan raya, kecepatan super ini jadi matanya mobil otonom yang ngejaga keselamatan kita semua dalam sepersekian detik.
Di tempat-tempat umum, kamera keamanan bukan lagi cuma alat rekam pasif. Mereka udah berubah jadi penjaga aktif yang bisa langsung ngenalin kalau ada potensi bahaya secara real time. Di dalam toko, teknologi ini ngasih kita wawasan tentang gimana orang-orang bergerak dan berinteraksi yang akhirnya bisa bantu ningkatin pengalaman belanja kita semua. Bahkan di rumah sakit, ini bisa jadi asisten yang super berharga, bantu dokter nemuin kelainan di hasil scan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan di udara, teknologi ini ngasih drone kemampuan buat terbang sendiri, ngindarin rintangan, ngubah total dunia logistik dan layanan darurat. Semua ini bisa terjadi berkat satu ide inti. Lihat dunia sekali, tapi dengan pemahaman yang mendalam. Kutipan dari Dr. Emily Carter ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. YOLO V8 itu bukan cuma unggul secara teknis soal akurasi, tapi juga dirancang biar gampang dipakai dan didukung sama komunitas global yang solid banget. Kombinasi inilah yang bikin dia benar-benar bisa mengubah banyak hal. Jadi, kita udah berhasil ngasih mesin kemampuan buat melihat. Mereka bisa ngenalin, ngelacak, dan ngertiin dunia visual dengan kecepatan dan akurasi yang gila-gilaan. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan kekuatan baru ini, batas apa lagi yang bakal kita dobrak selanjutnya? Masa depan visi komputer udah ada di sini, dan dia melihat segalanya.